sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Nggak apa-apa, MPPT-nya biar kita tahu. Kalau kita ngomongin bahannya semua lupa jadi ingat. Ini kan urusan dengan kita dengan birokrasi. Kita mau ngomongin aturan. Sama kasusnya Satpol PP ya. Ya, gimana? Silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Yang saya hormati Pak Imadi Tambuga, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Hadi Santosa, selaku Kepala Satuan Pencegahan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Baik. Kemudian tidak pula dalam pula saya ucapkan terima kasih kepada semua di sini menghadiri kegiatan acara ini. Sebelumnya saya hadiri, nama saya Agus Diangkat. Kebetulan saya bertugas di Provinsi DKI Jakarta. Saya membawa perwakilan rekan kami, jumlahnya 10 orang. Selanjutnya kami di sini sebelum membahas inti permasalahan kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Wajah Jaya Purnama yang ke-48. Semoga dengan matangnya usia Bapak selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini saya selaku wakil dari rekan-rekan dari Satpol PP DKI Jakarta ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sejak ditetapkannya Undang-Undang ASN pada tanggal 24 Januari 2014 sebagai pengganti Undang-Undang 43 tahun 1999 tentang pokok kepegawaian, di mana kami PTT Satpol PP DKI Jakarta beranggapan bahwa kami sudah tidak mempunyai payung hukum lagi karena di dalam Undang-Undang ASN tidak menyebutkan PTT sebagai pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara. Itu yang membuat kami resah. Di samping itu, sesuai dengan Kepduk nomor 33 tahun 2013 dan Kepduk nomor 1661 tahun 2013, kami masa kerja kami hanya tinggal beberapa bulan lagi, Pak. Jadi pertanyaan kami mau diarah kemanakan kami sebenarnya. Kemudian beberapa upaya telah kami lakukan dengan melakukan audiensi dan dialog dengan instansi terkait perihal bagaimana sebenarnya sih kita supaya bisa masuk ataupun diterima sebagai pegawai negeri sipil. Nah, dari situ kita berawal dari komunikasi dengan yang terhormat Pak Kuku, begitu pula dengan Pak Mati. Kemudian kami lanjutkan dengan audiensi dengan Dirjen PUM Satpol PP Kementerian Dalam Negeri. Yang terakhir kita lanjutkan pengajuan audiensi dengan Bapak Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun hasil-hasil yang kita terima dari bahasan
kita mengadakan audiensi dan dialog dengan instansi terkait tersebut, diantaranya pada dasarnya baik Kemendagri ataupun Satpol PP dengan DKI Jakarta, mohon maaf, sebenarnya menyetujui apabila kami ini bisa diangkat menjadi PNS. Hanya saja permasalahan formasi, penentuan formasi itu ada di Kementerian Pendaya Gunaan Negara. Kemudian dari titik permasalahan yang kita dapat ini, kita coba untuk beraudiensi dengan Bapak Menteri Pendaya-Gunaan. Dan kebetulan dari perjalanan kami di Kementerian, kita didisposisikan sampai dengan kabak formasi. Kebetulan Saya potong dulu. Kalian masuk ke PTT tahun berapa? tahun 2005. 2005. Bulannya sih. Nggak ada harapan kalau saya pengen kemana-mana. Nggak ada yang akan diangkat. Saya komisi 2, 2,5 tahun ngurus itu. Saya orangnya pahit-pahit ngomong aja gitu. Mari kita bicara yang lainnya udah. Kalau kalian berpikir mau diangkat di PNS, nggak ada ceritanya. Karena itu ada kebijakan yang salah dari pemerintah pusat dulu. Saya kasih tahu kalian gini, saya potong dulu kita bicara depannya seperti apa. Pak Madi bisa ceritakan kalau PPAS yang dikeluarkan seperti apa. Justru itu adalah solusi. Undang-undang ASN juga saya yang buat. Saya termasuk tim yang buat. Saya di Komisi 2 DPR RI. ASN itu kasarnya, nanti itu ada yang lebih baik ke fungsional prinsip ASN itu. Nanti ada yang betul-betul PNS, ada yang P3K. istilahnya apa? P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian. Iya, dengan perjanjian. Itu pengganti PPT itu. Ini ada PP-nya, waktu kami bikin kan belum ada PP-nya. Jadi PP pun sampai sekarang belum tangan. Belum. Tapi ini ada kira-kira draft PP-nya seperti itu gitu loh. Sesuai mengacu ke undang ASN. Nah, kenapa nggak bisa diterima lagi untuk jadi PNS? Karena honorer ini juga banyak pemain. Itu yang jadi sial aja semua. Memang lucu kan, dulu honorer itu masuk di tes nggak? Di Indonesia? Enggak. Main comot aja, ada saudara, ada siapa comot. Terus tiba-tiba diangkat, adil nggak kalau gitu? Tapi masalahnya, kenapa kamu udah terima? Kalau kamu udah terima orang lain, saya juga harus diterima dong. Itu baru namanya adil kan? Nah, itu persoalannya sekarang. Persoalannya tuh kita tuh udah tahu ini tidak adil, kita terima. Pemerintah pusat dulu. Kenapa dia terima? Waktu itu zamannya Pak Taufik Effendi masih Menpan. Sama-sama Demokrat lagi ini lucu. Yang Komisi 2 siapa? Pak Mangindan, Menteri Menhub. Dulu mereka pikir ada kelebihan uang minyak naik itu, dan naikin itu bisa nolongin guru. Ini cuma dikit nih laporannya. Udah semua aja lah. Udah sekalian sikat. Begitu bilang semua, apa yang terjadi? Semua langsung nuntut. Dan semua ngaku sebagai honorer. Wah, terjolimin, tertinggal, ya nggak adil dong. Kalau sampai betul terjolimin, tertinggal gimana? Bener ada. Tapi begitu kita tuh sini ada. Ya kan? Jadi begitu kita proses lagi, ya udah verifikasi lagi deh, supaya beres. Begitu verifikasi, Menpan pun kaget, langsung ratusan ribu. Kok bisa? Semua ngaku sah. Nggak selesai, nggak ada anggaran. Tapi ini udah buka, orang nggak adil dong. Kenapa rombongan teman saya sudah pergi, saya belum? Padahal kalau kita mau jujur, ini juga nggak adil itu. Kamu harusnya kita berpikir, udah rezeki dia lah, dia dapat gitu loh. Tapi orang nggak bisa terima. Wah, nuntut tiap hari datang ke DPR. Saya tuh hampir tanya masih Kamilus. Tiap hari saya boleh bilang kalau hari kerja siapin makan. Rombongan dari Jawa, dari mana, PTT, pasti ke ruangan saya. Karena mungkin anggota dewan nggak mau ladenin SMS. Saya ladenin SMS, jangan datang pun datang. Udah. Balik posisi. Begitu pemilu saya masuk ini, balik posisi. Pak Mangindan itu jadi Menpan. Iya, betul. Ya, dia jangan jadi Menpan. Maksudnya Pak? Jadi Menpan. Pak Taufik jadi wakil ketua Komisi 2. Bisa selesai nggak harusnya? Udah berbalik arah. Selesai dong.
Kan dia marah-marahin dia. Dulu kita DPR marah-marahin dan marah-marahin si Taufik nih. Nggak selesai. Yang marah-marahin jadi menteri, si Taufiknya jadi komisi 2. Marah-marahin, nggak selesai. Nah, terus terakhir kita putusin, udah deh kita kasih. Ada batas umur kan. Utamanya itu udah kasih. Yang terakhir itu Pak, yang nggak dapat penanganan kesejahteraan. Apa yang terjadi? Curang juga masih. Udah seleksi kita sengaja moratorium kasih 2 tahun. Curang juga Mas. Jadi akhirnya solusinya apa? Undang-undang ASN. Nggak ada lagi angkat-mengangkat setelah pasca ini Mas. Kita udah putusin. Nggak ada lagi ceritanya. Nggak tahu ya kalau presidennya. Kan presiden kita kan nggak taat konstitusi. Yang penting populer. Kalau presiden kita seperti itu ya aku nggak tahu. Jadi yang saya tahu dan saya pribadi, saya lebih sukain kalau saya komisi 2. Nggak ada lagi angkat-angkat, udah stop aja. Ini yang terakhir kita sikat, tinggal tipu mesti penjara. Lalu bagaimana dengan niat tidak jadi PNS? Nah, sekarang pertanyaan saya satu. Anda kenapa mau jadi PNS? Gaji gede, kayak gitu kan? Pensiun jelas, jaminan jelas, kan itu maunya. Nggak kan kira-kira gitu dong. Kalau ini kan nggak jelas nih, bagi putus tengah jalan gimana? Nah, itu ya sekarang jadi gini, sama manusiawi. Kenapa kalian berpikir seperti itu? Karena zaman dulu, belum ada undang-undang ASN, PNS bisa dipecat nggak? Susah. Tapi undang-undang ASN, pecat-pecat aja. Lu begitu ada kinerja pecat. Jadi kalian yang berpikir, saya bilang mau honorer, lu jangan bodoh lu, nyogok-nyogok orang supaya jadi PNS. Itu kamu malas-malasan, tetap dipecat, gak ada urusan. Karena ASN itu fungsinya lebih fungsional. Kalau itu beda di mana? Ya nggak ada beda status. Nah, sekarang begitu di jalan nih, apa bisa P4, itu udah lupa, P3K, aku udah lupa tuh istilah. Nah ada lagu seperti ini, kalau gaji sama, tunjangan sama, asuransi sama, pensiun sama, beda nggak sama PNS? Nggak beda. Sama-sama bisa dipecat. Sekarang kalau Anda baik kerjanya semua, kita mau pakai nggak? Pakai. Baik ke depan, kami lebih suka nggak ada PNS. Kita tes rekrut yang lebih dari outsourcing masuk, kita lebih banyak kontrak individu ke depan. Kita mau seperti itu. Itu dia cuma duit kan? Kalau dia sama apa bedanya? Cuma beda nggak bisa jadi sekda aja gitu loh. Nah tapi bisa nggak kamu jadi PNS? Bisa dong. Kalau ada penerimaan PNS, kamu umur masih muda boleh ikut tes. Kalau ada formasi. Terus kamu mau nggak pemerintah nambah PNS? Enggak. Itu kebijakan kita buat undang ASN. Karena PNS terlalu banyak. Nah sama kayak sekarang, saya bandingin. Misalnya apa yang paling gede di sini ya? Panenda Kapuk lah, atau Sumarekon, Panenda Kapuk perumahan. Jalanannya mulus nggak? Gotnya bersih nggak? Nah, pompanya beres nggak semua? Nggak banjir kan Panenda Kapuk kan? Nah, pertanyaan saya, PU-nya berapa orang ya di Panenda Kapuk ya? Kantor urusan PU-nya? Nggak sampai 10 orang lah. Kenapa? Karena kan PU nggak nyangkul, nggak bersihin. Dia pakai. Kalau jalanan jelek, dia telepon pemborok, jalan gua jelek nih, lo tolong hitung berapa duit. Kalau 2-3 orang lo masukin ke saya lihat. Kamu udah kerjain, panggil perusahaan QS ukur berapa, tangan-tangan, kamu tagih keuangan, transfer bayar. Kita tahu nggak berapa orang PU kita Jakarta? Insinyur rata-rata 1000. Betul kan? Nggak mati sekitar itu. Nyangkul nggak mereka? Enggak. Yang kerja siapa? Konsultan siapa? Orang luar kok. Jadi waktu lah Pak, kita bisa nggak kurangin orang PU sebetulnya kalau kita pola kayak swasta? Bisa. Nah ini dalam rangka apa? Supaya gajinya cukup. Selama ini PNS itu digaji itu nggak cukup. Jadi semua nyari situ, nyari sini. Jadi PNS kita tuh paling hebat di seluruh dunia. Kalau ekspor Indonesia yang nggak terkalahkan seluruh dunia itu ekspor PNS. Gaji kecil bisa hidup Pak. Bisa hidup apa? Karena bisa. Ya ada aja lah rezeki mah dari Tuhan gampang lah. Jadi kita selalu berkilanya itu. Namanya rezeki itu tuh kalau kerja gaji ya gaji bonus. Ya ada rezeki di luar itu kasar gitu loh.
Jadi kita membiasakan itu. Nah, kenapa dulu kita punya bos Satpol PP paling bagus? Karena paling memperhatikan anak buah. Perhatikan anak buah dari mana duitnya? Setoran deh, hiburan-hiburan. Restoran. Apa itu boleh? Tapi itu yang kita lakukan. Nah, makanya sekarang tuh kita udah ASN, kita pengen mengubah ini semua. Mengubah jadi profesional. Jadi kalau saudara minta jadi PNS, percaya sama saya dibohongin. Itu presiden berubah ya. Saya nggak ada. Tapi kalau terima lagi yang 2005, ini juga pemalsuannya beranak pinak lagi. Terus 2006 protes nggak? Kan dulu dasarnya kan kalau sudah mencapai berapa? Bukan dulu waktu ngitung kira-kira waktu mulai dilempar ini 5 tahun atau 10 tahun gitu. Iya. Batasannya cut off-nya di 2005. 2005. 5 tahun gitu kan. Aku lupa lah berapa tahun, 5 tahun atau 10 tahun. Pada 1 Januari 2005 sudah disebut kali. Sudah Iya, setahun. sudah. Yang disebut K2. Iya, enggak maksudnya di cut off ke 2005. Iya. Nah, kan dia mulai di situ, waktu dia mulai itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, sama waktu saya bela orang gini, ini kasihan misalnya. 1 Januari pasti tanggal merah, betul nggak? Hari Minggu. Satu. Pasti. Ya mau hari apa pasti merah. Mungkin nggak orang buat SK tanggal 1. Kalau pas itu Sabtu atau Jumat, sial aja lu, Sabtu nggak kerja lagi, terus Minggu. Tanggal 4. Kalau tanggal 4 dihitung setahun nggak? Lewat. Masa cuma 3-4 hari Anda tidak mau toleransi? Itu yang saya protes dulu. Saya ditanya teman-teman. Nanti ada yang bilang, kenapa nggak 10 hari? Kenapa nggak 10 hari? Nanti kan ada juga yang tanda tangan 10 Januari. Dia juga protes dong. Dia tanggal 4, 5 Bapak kasih. Saya cuma tanggal 7 loh Pak. 2 hari Bapak masa kamu kasih saya? Iya kasihan kasih deh. Tanggal 10 berapa lagi? 3 hari Pak. Nah sekarang itu oke. Itu masih gampang. Yang paling susah soal umur. Iya. Waktu tes itu ada yang selisih 2 hari sampai seminggu. Umurnya lewat. Nah itu berdebat tuh Pak. Kita nggak boleh. Saya lebih sehat daripada dia walaupun umur saya itu. Saya jamin. Tapi peraturannya bilang kan tanggal sekian nih batas umur. Nggak bisa. Masa nggak ada toleransi Pak? Cuma beda seminggu umurnya. Nah itu juga saya usul. Kalau teman-teman bilang, kalau kamu toleransi seminggu, nanti yang 2 minggu gimana? Yang 3 minggu gimana? Ya sudah. Itu yang udah nasib berarti potong sini. Dipotong di situ. Tiap hari saya urusin gitu. Bener, sampai Jumat ketemu orang tuh honorer itu urusin. Nah salah siapa? Salah dari awal. Kenapa honorer diangkat? Nah kalau memang status, tinggal kita set, nggak ada perubahan. Soal gaji yang bagi saya yang penting asuransi semua mesti beres. Uang makan semua mesti beres Pak setupnya Pak. Itu aja. Asuransi mesti jaga. Asuransi kematian segala macam, soalnya orang yang di rumah tinggal itu ada sesuatu kita harus beli gitu. Dengan ya BPJS jam sostek sama segala macam kita harus beli yang agak besar. Nah itu kalau udah buat perumahan, rumah susun, semua yang ini harus diutamakan Pak. Rumah susun kita. Ya lu gak boleh jual, lu jual gua sikat, gua pecat. Aku lebih percaya kasih pada honorer kita, istilahnya tinggal rumah susun. Kenapa? Kalau kamu jual, bukan cuma saya pidana kamu saya juga lepas. Ada double proteksi Pak. Nah sekarang kan ada tinggal di tempat yang tugasnya itu lebih dekat, hemat biaya. Nah ini konsep seperti itu. Pol PP kita mau perbanyak nggak? Saya baca buku, saya kira udah nggak perlu perbanyak Pol PP juga. Kita kalau ada apa-apa kita bantuan Brimob sama Kostra. Lebih terlatih, berantemnya juga lebih kenceng, badan juga lebih kekar. Nah nanti mau dialihkan kemana? Kita sudah lebih mau alihkan itu soal nanti Pol PP harus bantu lalu lintas itu Pak. Sama keamanan titik. Kita bukan turun ke lapangan, kita cuma liatin safety pin gitu Pak. Ada motor, monitor, kalau ada apa-apa lapor ke polisi. Jadi ini orang-orang kumpul itu untuk monitor layar Pak. Mana yang ada merah, mana yang enggak. Jadi kita tuh ngamatin. Jadi kita mau mata-matain seluruh Jakarta tuh dengan layar, dengan CCTV Pak.
Ini nanti petugas kita lebih baik tuh duduk di liatin CCTV itu. Ya ada pasukan yang patroli, ada yang motor, ada apa, itu mesti dilatih yang naik motor itu. Naik motor kenceng gimana. Nah kita mesti rubah pola. Kalau enggak, Pol PP selalu lapor pada saya kurang personil. Karena kita mau pagar ayu semua. Nah kalau kita mau pembersihan, pembongkaran, kita juga nggak berani sendiri tanpa backup polisi sekarang udah. Polisi nggak ada, kita juga nggak bisa. Karena peraturannya harus kita. Ya udah, kita ada beberapa orang aja, selebih itu urusan polisi. Sama yang kita lakukan di Waduk Pluit itu kan. Itu Pol PP hanya sekedar move, itu sudah semua main itu di Brimob atau di Kostrad. Sama waktu jaga di sini kemarin, ribut-ribut itu kan. Satu gedung rumah kan Kostrad, yang itu buruh segala macam hari malam. Satu DPRD semua itu di ganggang itu semua Kostrad, senjata lengkap dengan rotan panjang. Nah jadi itu yang saya cuma mau sampaikan, nggak ada celah hukum untuk angkat kalian jadi PNS lagi. Dari 5. Saya jadi bupati tahun 2005. Saya juga menarik honorer dari wartawan. Waktu saya di DPR RI, dia juga minta tolong saya untuk jadi PNS. Saya nggak bisa, boleh stop. Kamu mesti tes PNS. Dia ikut tes PNS masa saya. Nggak lulus Pak. Dia pintar, formasi nggak cukup. Nggak lulus. Pada 78 nilainya. Tapi yang tes formasi tinggi-tinggi dia. Nah sampai sekarang masih honorer. Sekretaris saya. Nggak bisa. Nah, saya mau sampaikan itu aja. Jadi kemarin kalau status tinggal diubah aja tuh Pak. Nah, jadi saya tidak PKD sama Pak Buku. Nunggu PP itu tinggal diubah. Selama Anda kerja bagus, nggak ada pemecatan kok. Terus jangan berpikir kalau jadi PNS nggak bisa pecat. Aku mau pecatin nanti PNS. Begitu PP itu keluar, kita bisa pecat PNS tuh. Tunjuk kinerja. Makanya saya minta TKD yang baru ada tuntutan kinerja. Kalau nggak kita pecat, nggak bisa tuntut. Dulu undang-undang sebelum aparatur sipil negara ya, PNS itu, pegawai negeri sipil itu nggak bisa pecat Pak. Nggak ada kata pemecatan. Sekarang ada. Kita masukkan kata pemecatan. Dan fungsional, nanti kita sistem gaji pun kayak swasta. Jadi yang Pol PP bantu kelurahan kecamatan, kalau bisa bantu komputer ngetik, bantuin layanin orang segala macam, itu dapat poin itu. Saya mau semua ini rangkap. Coba lihat di bank. Satpamnya itu cuma buka pintu, jaga keamanan, atau selamat pagi, selamat siang, bukain pintu, mau urusan apa? Transfer. Siapa yang ngambilin formulir? Nomor antri siapa? Satpam. Oh kita kan enggak. Itu yang dikeluhkan oleh Pak Gubernur. Pol PP kemana semua Pak? Kita sebenarnya nggak kelihatan kan? Nah kita maunya monitor pelayan nanti semua. Ada pasukan yang keliling. Nah saya kira itu bisa saya sampaikan. Sorry saya potong, karena saya udah sering dengerin keluhan honorer. 2,5 tahun saya ngomong jujur aja. Makanya kita putuskan ada pendekatan kesejahteraan. Mohon maaf ya Pak ya, saya belum mau kembali. Karena kemarin kita mengadakan dialog dengan Kapal Formasi, tempatnya di Bidang Waras. Itu beliau mengatakan bahwasanya P3 yang masuk P3K itu bukan Satpol PP, yaitu tenaga ahli di bidang kesehatan dan pendidikan. Itu yang jadi galauan kami Pak, bahasa kerennya galau. Persepsi. Makanya sekarang kan cuma ada 2 istilahnya sekarang, PPNS dan P3K, itu aja cuma 2. Nah kalau sampai kalian tidak masuk itu pun, misalnya kita di RKPP itu sudah ada kontrak individual. Itu loh Pak. Tapi yang kami tahu itu semua honorer ini yang masuk P3 itu kan. Yang saya tahu seperti itu. Jadi yang nggak boleh diangkat jadi PNS, diapain? Itulah pendekatan kesejahteraan.
Cuma bedanya dulu orang khawatir PNS kan nggak bisa dipecat Pak. Pensiun jelas, semua jelas. Makanya semua orang nyogok apapun mau supaya jadi PNS. Dia nggak tahu PNS yang baru ini udah beda. Bahkan dalam undang-undang ASN kamu harus dibaca kan. Saya boleh menarik orang luar jadi kepala dinas. Eselon 2 dan Eselon 1. Orang luar nggak ada urusan. Cuma presiden nggak berani, lebih keras. Dia masih minta izin presiden, PP-nya. Padahal undang-undang kami nggak ada izin presiden. Lalu kenapa filosofinya seperti itu pikirannya? Saya dipilih oleh rakyat masuk ke sini. Kalau saya nggak bisa pecat PNS dan ganti PNS dari orang saya, kalau semua PNS nggak betul, kira-kira saya hancur nggak? Hancur, nggak bisa kerja. PNS tuh nggak mau terima dong, makanya disandra dia dari birokrasi. Nah tapi sebaliknya, terus tanya balik ke PNS, kalau lu masukin KKN semua orang kamu gimana? Kan kira-kira gitu kan? Kamu semua masukin teman kamu, bego-bego juga, kira-kira gitu. Nah kita jawab, kalau kami masukin bego-bego juga, terus nggak bisa kerja, kami terpilih kembali nggak 5 tahun lagi? Tidak. Nah kalau kami tidak baik, ada hukuman 5 tahun lagi. Dihukum rakyat tidak memilih. Jadi kalau PNS menyandera kami dia tidak baik, berarti negara ini dibajak oleh PNS dong. Mau kirim orang baik, orang hebat apapun, PNS yang berkuasa. Lalu karena dia berkuasa nggak bisa buat apa-apa pada saya tidak dipilih lagi kembali. Ganti orang bagus pun disandera lagi. Itu tidak fair. Itu dasar pemikirannya sekarang. Kalau kami, ada yang kontrol kami. Nah, sama kayak saya sekarang. Kenapa saya keras? Karena saya tidak mau nama saya rusak 2017. Saya gagal. Jadi kojak berantem sekarang semua. Dia baru gagal. Dan saya cukup fair. Saya nggak masukin orang luar loh semua. Karena saya masih lihat PNS DKI masih baik yang baik-baik. Pak Buku semangat sekali jadi Satpol PP. Rupanya ini memang apa? Jiwanya. Nah ini kan menyenangkan gitu. Udah, saya udah ketemu orang yang ngerti. Mana saya ketemu, udah. Ngapain saya masukin orang luar? Nggak ada tuh orang luar saya masukin, saya ngapain? Belum. Nggak ada. Nah, kalau inspektorat nggak becus, BPKD nggak becus, mungkin saya minta orang BPKB masuk nih. Atau orang BPK atau orang bijaksana yang masuk. Kalau mereka bisa perbaikan, ya sudah, jalan aja. Menurut saya juga walaupun nggak gitu jalan, tapi ya oke lah. Masih bisa saya toleransi. Jadi itu, jadi kalau dengerin orang, mereka tanya sama dia. Mereka kadang-kadang yang jawab itu tuh, aku udah hafal orang tua itu. Dia bilang nggak masuk, oke, kita ambil yang pahit ya. Kalau omongan dia benar nggak masuk, benar nih. Kamu mau ngapain? Nuntut saya supaya kamu jadi PNS. Saya nggak punya wewenang. Itu mesti DPR, karena setiap PNS diangkat dibayar dari negara loh, pensiun segala macam. Formasi semua dari Menpan. Lo mau dia mau ke Menpan tiap hari kagak kerja. Yang kayak kelakuan honorer yang lain dari Jawa, dari mana sumbangan teman-teman naik kereta dia mah demen disuruh pergi terus. Saya udah marahin, jangan bodoh bayar temanmu jalan. Ngapain sih lu kumpulin duit untuk ngurusin gituan? Telepon saya aja, SMS saya jelasin. Tapi orang tuh nggak percaya. Terus orang politik lagi, wah dengerin DPR, saya kasih naik ke atas, dengerin. Orang politik kan semua kan ngomong hebat dong. Kami akan usahakan, wah, hore, semua. Hore sampai kapan? Udah ganti loh, udah kepilih lagi juga hore apa? Mana ada? Udah Pak, kalau saya dari awal saya bilang, sorry, 2005 nggak bisa. Saya ngomong gitu kan. Saya dari awal, ini Kabilis yang ngurus, paling ngerti tuh Kabilis. Ini kan staff saya langsung di lantai ini. Ini Kabilis Pak. Saya orangnya tuh nggak bisa lagi kan. Tapi yang lain enggak, kami akan perjuangkan ini. Aduh, sama kayak orang PT Timah juga tempat kampung saya, pensiun kecil, ditawarin mau pensiun bulanan atau mau sekaligus. Wah, ada sekaligus ambil. Ambil setahun habis gitu. Wah, apa gugat lagi. Terus semua partai politik tiap kali kampanye. Itu dari kampanye sejak reformasi loh. Boleh gugat lagi. Pertamina gitu mahal. Kenapa PT Timah gitu kecil? Lu gugat. Semua partai janjiin kalau menang akan urus.
akan urus pensiunnya ditambah lagi kekurangan. Namanya itu MKT, ada organisasi mantan karyawan Timah. Tanya sama saya partai baru 2004, 2003. Gimana partai Anda? Bisa urus kami nggak? Saya nggak bisa. Kalau bisa nggak bisa bilang nggak bisa. Gimana mau bisa? Saya mesti menang telak DPR RI buat APBN dan presiden mesti orang saya. Berdua sepakat baru bisa kasih tambahan pensiun. Dan saya kira nggak gampang partai bisa menang telak dan punya presiden. Makanya saya nggak bisa jadi. Kalau saya jadi, mohon maaf Pak, nggak pilih partai Bapak. Pilih partai PBB segala macam, menang telak. Nggak diapain. Pemilu 2009 ketemu lagi, aku nyalon DPR lagi. Saya DPRD nyalon lagi DPR ini. Oleh Bupati. Dia datang pertemuan, pertanyaan sama lagi. Bisa nggak perjuangan kami untuk nambah pensiun? Saya bilang nggak bisa. Itu nggak pilih Bapak, kalau saya pilih. Cuma MKT kamu kasih singkatan baru ya. Makin kena tipu. Aku kasar sekali, kalau makin kena tipu loh anakku. Gak mau percaya. Lewat. Di 2014 udah banyak yang mati. Ya pensiun udah banyak mati lah. Kemarin datang tuh masyarakat sakitan, pensiun datang. Saya masih tanya sama dia, datang ke sini. 2 orang ke sini. Kan orang tua kan. Teman-teman Bapak saya tanya sama dia, masih perjuangan MKT nggak? Ya itu masalahnya. Makanya kadang-kadang orang nggak suka sama saya karena saya orang yang ngomong. Apa sih saya bohongin kamu? Ini fakta, nggak bisa. Dia udah lupakan lah namanya honorer itu mau diangkat lagi itu. Nah, tapi saya nggak tahu ya kalau Presiden Pak Jokowi baik hati ya, Pak Jokowi lebih baik atau Pak Prabowo baik hati, saya nggak tahu. Jadi kalau saya presiden pun nggak ada saya mau ngangkat honorer dia di PNS. Betul, kamu pilih saya jadi presiden pun saya bilang nggak ada. Jadi kalau kesejahteraan kalian saya mau bayar yang sesuai kebutuhan hidup layak, survei itu yang saya bilang kan, saya tidak ingin kebutuhan hidup layak untuk seorang lajang itu diterapkan di PNS. Kenapa saya mau dorong PNS yang PTSP bisa bawa pulang ada poin kira 12,5 juta? Karena kalau kamu punya anak, punya istri, itu kira-kira itu ideal itu 4,5 juta di Jakarta. Itu pun Anda mesti tinggal di rumah susun yang bisa 5.000, 10.000 sehari. Orang marah sama saya kan. Saya bilang kebutuhan hidup orang itu segitu. Nah kenapa tukang parkir liar nggak mau masuk ke gedung kerja di tukang parkir? Di gedung kamu kasih aku UMP, aku mana tahan. Dia di luar malah 150 bawa pulang setelah store pos. Ya kamu kalau mau bikin parkir mesin harus kasih gaji segitu dong. Nah itu yang orang nggak terima. Sebenarnya saya ngomong apa adanya tau nggak? Wah semua caci maki saya. Bilang saya mau kasih itu. Ya sama. Nah kita mesti set yang sama Pak Goko maksud saya. Susun anggaran itu Pak. Kita kasih dia gaji yang namanya bulan orang kerja. Kita ada tunjangan makan macam-macam dimasukin. Jadi yang rajin itu dia akan lebih dapat besar operasional, asuransi dinaikkan. Kita susun. Itu solusi dari saya. Jadi kalau Anda minta jadi PNS, saya bilang enggak. Kamu kalau nggak percaya sama saya, kamu tunggu gubernur berikut, tunggu presiden berikutnya sama aja enggak. Benar, saya ngomong jujur. Nah kalau ngomong jujur, mungkin dalam sejarah PNS di DKI baru kali ini namanya karyawan yang paling bawah bisa ketemu level paling atas. Betul Pak Bubu? Betul Pak. Betul. Kamu sangat mau apresiasi. Kita ngomong jujur aja. Karena saya biasa di Dewan, tau gak? Jadi saya ketemu siapa juga saya terima aja. Coba ada gak pengamanan saya yang berlebihan di sini? Kalau mau ketemu orang juga aku masa bodoh aja. Karena aku gak pernah ngerasa jadi pejabat. Aku cuma ngerasa aku kerja. Nah gimana kerja supaya sama-sama beres. Saya gak punya ruangan. Ini anak magang itu semua tuh di ruangan saya gak punya ruangan kerja. Betul Pak Made? Saya gak ada ruangan kerja. Sama rame-rame. Lalu gede ruangannya. Ngapain ruang gede? Saya mau butuh meja, tanda tangan aja kok. Nulis kok. Ya saya butuh toilet aja lah gitu lah. Karena minum mau ke toilet terus gitu itu aja. Yang ada toilet dekat gitu aja. Aku ke kemana-mana juga ke toilet juga. Aku lebih suka ke toilet umum. Lo kenapa? Cowok tuh kencing pakai yang uriner lebih enak. Jangan pakai yang bawah. Makanya aku suka ke toilet umum tau gak? Ke toilet pribadi aku lebih suka ke
Toilet umum kan, toilet umum lebih enak kan, kencingnya langsung berdiri gitu kan. Ya saya mah cuek aja, aku lebih suka. Oh ini kan enggak itu. Ya itu repot ya. Gitu. Ya jadi gitu aja. Nanti Pak Koko bantu di set up aja Pak. Nanti peraturan OPP keluar, dibuat itu sama aja bagi sama saya selama kerjanya. Mohon izin Pak, bertanya Pak. Kami membaca di Undang-Undang ASN Pak, terutama manajemen P3K. Di sini kan disebutkan di manajemen P3K itu bahwa untuk jadi seorang P3K itu harus melalui tahapan seleksi. Pertanyaannya kan bagi kami ini apakah itu berlaku atau tidak gitu Pak? Kalau yang udah diterima mah kita pasti terima. Makanya saya cuma mau geser kalian. Mesti bagi, tapi mesti ada kerelaan kita bagi. Jadi kita kontrak lagi Pak. Misalnya kontraknya seperti apa? Saya lagi berpikir. Kan kita beri kontrak individu tadi Pak. Iya. Kontrak individu kan. Ini pikiran aja ya, Kak Koko ya. Iya. Banyak nggak sasana tinju yang anak tinju itu ekonomi pas-pasan Pak. Di Kuningan di mana sasana tinju itu. Banyak laki berantem terus itu. Boleh nggak jadi kontrak individu jadi pol PP gitu? Kenapa ya agak krempeng kita nggak pindahin ke disub misalnya gitu loh, misalnya. Belum tentu krempeng nggak punya ilmu ya. Misalnya, belum tentu gitu loh. Yang pasti yang sudah terlanjur ini nggak dibuat. Kecuali kalau saudara memang setelah kontrak kinerja tidak sesuai, kami nggak putus. Karena kami sudah temukan di Jakarta ini terlalu banyak tukang lihat yang nggak mau kerja. Kayak satgas di kelurahan semua kita lakukan itu. Cuma mau lihat aja. Kalau nyangkul suruh orang, itu ngapain lu? Baiknya begitu tuh, baik segala macam. Saya mau coretin nggak bisa. Kebersihan juga nggak bisa. Saya butuh orang yang mungut sampah. Nah, mesti dilatih. Nanti mesti dilatih. Misalnya orang mau dipindahin ke disub, dilatih ngatur lalu lintas. Atau pol PP dilatih ngatur lalu lintas juga Pak. Diperbantukan, kasih tahu cara ngatur. Bukan kayak sekarang, kalau lampu merah, dia juga nggak ngerti ngapain Pak. Aku perhatiin tuh, dia juga bingung. Numpang tinggi tuh. Ya kan nggak mesti bagi orangnya. Ya kita juga memang susah, lalu itu memang agak susah. Wilayah polisi susah kita. Mau ngilang juga nggak bisa. Itu masalahnya. Nah misalnya polisi ini mesti kita latih untuk sekolah penyidik ke depan Pak Hukum. Kan kita mau bikin kelas itu, jadi penyidik. Jadi saudara nggak usah khawatir dikeluarin. Saudara ikut jadi yang PPNS itu, penyidik pegawai negeri sipil itu dapat sertifikat ya. Nah, saudara akan terus dikontrak sebagai bagian dari ASN. Ngapain kita pecat, kita keluarin kalau kerjanya bagus. PNS nggak pecat, saya ulang lagi. Enggak, PNS juga mau gue pecatin supaya gajinya bisa gede gitu loh. Sama aja. Nah, kalau saudara nggak adil dong kita gaji PNS. Kan saya buka kesempatan tes untuk jadi PNS. Ya kan tes kan. Itu udah kalah Pak, umur udah segini, belajar itu udah susah. Nggak udah kayak gitu kan. Udah kelamaan di pasar Pak. Nah itu yang jadi persoalan juga. Mungkin kami kalau disiapkan di mana aja kami siap Pak. Kalau nggak siap Pak, mau di dinas pertama. Apa pengen di kelurahan, kecamatan. Jadi kita mau tuh layanin masyarakat. Jadi masyarakat datang dilayanin merasa aman, nanti ada safety pin Pak Luku ya. Jadi kalau lihat ada lokasi yang merah, Satpol PP ke sana. Itu mungkin orang ngirim dia merasa nggak aman, perasaan kadang-kadang. Jadi kalau dilihat ada Satpol PP berdiri di situ, bawa radio, nah dia langsung merasa aman. Pasti dia langsung akan nanti dia lewat lagi, safety pin yang dia kirim sudah hijau. Kita ada satu program tuh, nah kita mau bikin seperti itu. Kedepannya diatur seperti ini. Yang penting Pak Buku atur aja uang makan apa aja Pak, harus di set. Dia nggak boleh ada yang saudara kan di lapangan, kebacok juga di lapangan, risiko di lapangan, iya itu kena itu, ya kan? Yang kasus dulu itu ya. Makanya saya bilang lebih baik kalau orang pakai pisau, Anda jangan pakai pisau. Kalau silat dia lebih hebat kita kena. Kalau kita yang lebih hebat dia kena, dia bilang kita bunuh dia katanya ini. Pakai kejut aja Pak, tembak aja, pistol listrik itu.
Kantongin aja, kalau macam-macam tembak aja, pingsan pusing amat. Jangan ngadu-ngadu silat. Itu kan cuma di film, 1 orang lawan 100. Film itu. Nah, kalau nggak pakai berantem, kalau udah lebih dari 10, aku juga pakai ilmu jurus 1000. Kabur. Pak, mungkin masukan apa jadi udah 9 tahun kami mengabdi itu apa apresiasi dari Pemda sendiri buat mengubah peraturan itu bagaimana Pak? Itu tadi saya bilang, kalau Anda bilang 9 tahun mengabdi, itu yang masalah. Tahun 2005 ini yang masalah nih. Tanggung tau gak? Yang kebetulan pasti 2005 nih. 3 bulan. Makanya itu yang saya bilang, itu yang saya waktu di Komisi 2, pertanyaan itu hampir tiap hari. K2 mungkin sebetulnya. Iya, K2 itu. Ya direkrutnya kurang gimana? Iya. Makanya saya bilang, benar ini tidak adil buat kalian. Kenapa tidak adil? Karena ada orang yang dapat, cuma beda berapa bulan. Tapi kalau mau lebih jujur lagi, ini juga tidak adil. Ngapain sih bisa dapat? Putusan politik. Berarti hanya politik yang bisa merubah itu? Iya. Itu yang saya bilang, hanya politik bisa merubah. Tapi kalau buat kami pendekatannya ya sudah, kita dengan kesejahteraan aja. Sekarang siapa yang bisa putusin? Untuk perintahkan siapkan anggaran untuk semua 2005 diterima. Bisa ada presiden yang mau nih, Pak Prabowo atau Pak Jokowi, Anda tanya sama dia. Kampanye nih, iseng aja. Bagi kampanye debat ini. Pak, kalau Bapak jadi presiden, kami yang K2 yang tertinggal tahun 2005 diangkat nggak jadi PNS? Hampir semua capres bilang, akan kami angkat. Kita sesuaikan. Kira-kira jawabnya gitu, supaya ini mirip dong, kan anak istri besan mantu nih. Bisa nggak? Tergantung DPR. Karena undang-undang kita APBN itu adalah presiden dan DPR. DPR sekarang dia kuasai 20% kursi. Nggak ada. Gitu hancur. Kalau zaman Soeharto aku percaya. Kalau Pak Harto, iya saya mau. Selesai itu semua. DPR semua ikut. Zaman ini nggak ada lagi cerita itu. Nah sekarang oke, bisa semua sepakat mau kasih. Kasih ya, semua masuk. Saya PNS 2006 nih. Kasihnya ada 2015 nih, 2016. Saya akan ngomong juga Kak, Pak Made, apa jasa saya yang sudah PNS sampai 10 tahun ini? 2016 nih. Saya akan nuntut dong, saya kan udah 10 tahun nih Pak. Dan 2005 udah diangkat loh Pak. Masa saya nggak diangkat Pak? Terus saya kan pas 2006 aja Pak, setahun tuh bedanya Pak. Presiden lagi, angkat lagi. Yang 2007. Dan persoalannya sebetulnya waktu dikeluarkan peraturan ini sudah tidak boleh lagi ada honorer. Tapi faktanya masih ada nggak honorer? Terus siapa yang paling dipersalahkan dalam hal ini Pak? Saya presiden yang putuskan. Makanya SBY Demokrat jatuh Pak. Pertama kan populer kan. Waktu dikeluarkan ide ini semua muja-muja dia dong. Kasih sertifikat segala macam muja-muja dong. Kenapa nggak pilih Demokrat lagi sekarang orang? Yang korupsi. Bukan banyak korupsi juga. Karena udah kecewa, sebenarnya nggak diangkat. Coba kemudian diangkat lagi. Dia bilang, sampai 2006 PNS semua diangkat lagi. Honorer jadi PNS. Semua buruh, petani, semua beberapa ribu lagi angkat. Terus kasih bantuan langsung tunai lagi, diangkat lagi. Wah, populer lagi. Itu samanya nyogok kalian kan. Siapa yang nggak mau pilih kamu kalau ngangkat saya jadi PNS? Itu soalnya. Makanya saya bilang politik, saya orang politik, tapi pikiran saya bukan orang politik. Dan aku tuh lebih mirip LSM. Enggak, kalau tahu endingnya seperti ini tuh mungkin setahun 2 tahun juga kita bakal akhiri. Kenapa? Ini Don PHP apa pemberi harapan palsu ya dari tahun ke tahun akhirnya sampai sebetulnya nggak ada pemberi harapan palsu loh. Kami di DPR RI jelas mengatakan 2005 tidak bisa diangkat. Karena mesti ikut tes. Nggak ada otomatis lagi. Yang jadi persoalan kategori 2 kan dia ngotot mau masuk kategori 1. Faktanya sekarang banyak yang memasukkan ini Pak. Nah kita undurin 2 tahun, lu cek benar semua nih. Itu DPR putus. Mereka cek gak? Enggak. Lu nipu, gua nipu, yang penting. Nah, sekarang baru mulai marahnya kapan? Ketika dia tes, dia nggak lulus. Ada yang marah-marah waktu itu saya bentak aja udah kesel.
Dia tanya sama saya gini, Pak, saya nggak terima, saya nggak lulus. Aku dengerin, guru tuh. Kenapa? Sebelah saya nggak sampai setengah jam udah keluar dan dia lulus. Saya kerja sampai terakhir, masa saya nggak lulus? Emangnya kamu kerja 10 jam sama setengah jam kok dia pinter? Urusan apa sama saya bilang. Ngotot kayak orang sinting, kayak orang kalap gitu loh. Ngotot, aku udah ngamuk udah saya. Itu konyol gitu loh. Nah, terus ada yang sekarang lapor, Pak, dia itu palsu, Pak. Dia itu palsu, semua palsu, Pak. Aku udah kasihnya 2 tahun loh laporin saya mana palsu. Kenapa nggak pernah lapor? Setelah dia lulus baru ada bilang dia palsu. Nggak fair loh. Nah, baik kasus Jakarta, guru bantu udah beres ya Pak ya? Sebagian udah mulai beres ya? Nanti. Kalau guru bantu seluruh Indonesia beres, itu nasib aja. Nah, kita udah putuskan semua guru bantu ya sudah, kecuali umur apa gitu ya. Kita mau angkat yang lebih cepat, nunggu formasi. Nah, kalau bilang pemberi harapan palsu, ya kalau kamu ketemu orang politik yang brengsek, memang harapan palsu. Nah, kamu lebih suka harapan palsu apa model saya? Saya jawab apa adanya. Aku di DPR konsisten menjawab apa adanya. Makanya orang nggak suka. Saya enggak ya enggak gitu. Ngapain aku bohongin kamu? Makanya saya bilang, tapi kalau ini bukan harapan palsu. Kalau ada rumah dekat, saya suruh kasih tunjangan makan yang jelas, gaji jelas, kalau yang jelas itu bukan harapan palsu, tinggal kita bikin. Nah, buku yang bikin dia kalau perhatian anak buah ya itu. Bukan nyolong situ, dapat sini, terus bagi-bagi. Duit bagi itu pot minum juga ya Pak. Padahal begitu kerjaannya itu. Mohon izin Pak. Nah. Ya. Mungkin kan sekarang lagi kami itu kan sistemnya kok tunjangan TPP ya, belum TKD. Tapi pada dasarnya kami absen pun sama masih Henki gitu. Henki juga Mas. Kiranya bisa nggak kami diberikan TKD berapapun besarannya itu dalam artian untuk meningkatkan kesejahteraan kami, karena selama ini karena dua sistem ini Pak ya, TKD dengan manual ini timbul ketelatan gaji atau TPP kami. Kita tuh nggak bisa kasih ini TKD Pak. Peraturan. Iya, kurang Oh, kontraknya perlu. per tahun diperpanjang nih. Enggak, bukan. Tapi Pak Gue mesti ngomong. Ya, bisa. Bukan. Kita bisa set. Makanya saya setnya itu salah kemarin Pak. Tapi kalau pakai outsourcing apa itu udah ngaco. Bapak kontrak mereka itu individu Pak. Dengan kinerja seperti ini. Langsung buka rekening bank, langsung transfer, dia nggak ada keterlambatan. Jadi di dalam anggaran Bapak itu namanya itu BOK Pak, bulan orang kerja. Nah di situ bulan orang kerja itu ada tunjangan macam-macam dimasukin. Satu orang mau bikin 4,5 juta pun bisa Pak. Karena bulan orang kerja itu tidak tergantung UMP. Nah tapi kinerjanya jelas, Anda mesti masuk sekian hari, mesti dilakukan perintah apa-apa, ada perjanjian. Dan ini otomatis dibuat oleh LKPP, otomatis nyambung gitu Pak. Kalau tanpa ada sesuatu. Nah di situ juga diberikan anggaran untuk beli asuransi, yang kematian, kecelakaan, segala macam, hari tua, semua dimasukin Pak. Kita bisa beli dengan BPJS yang sekarang kan ada tuh, jadi dimasukkan, beli. Jadi udah nggak gitu beda dengan PNS. PNS sekarang tuh udah berubah, udah pay as you go. Jadi nggak seperti kayak dulu lagi di negara nanggung pensiun kan. Sekarang enggak. ASN juga ada mengatur soal pensiun itu. Udah sama. Nah, cuma statusnya itu. Jadi nggak ada beda. Bikin kontrak individu. Mohon izin Pak, mohon izin sebelumnya. Jadi mungkin selama ini tuh yang kami rasakan ya Pak ya. Mungkin selama ini tuh. Jadi kami jadi PNS pun tidak bisa. Mungkin kesenjangan ini kerjanya sama bareng, maka mungkin kami karena takut dipecat jadi kami lebih rajin gitu ya, lebih capek ya. Makanya kalau honornya pasti lebih rajin. Sekarang pakai guru-guru. Ya. Pendapatannya berbeda gitu Pak. Sekarang kami terima 3,2 per bulan, PNS 6,4 ya per bulan, kan senjang banget gitu. 2 kali. Iya, 2 kali lipat. Bahkan kalau kami ya jujur aja ya, kayak teman kami udah anaknya 3 masih tinggal di kontrakan, ya sedih juga Pak gitu. Pengenlah kami, taraf hidup kami yang kerja di Pemda DKI mempunyai kebanggaan lah gitu. Kami kerja di Pemda ini ya minimal punya rumah kecil lah, nggak sampai ngontrak-ngontrak banget gitu Pak.
mungkin kalau penghasilannya di Di atas Jakarta mana bisa beli rumah, 10 juta nggak bisa beli rumah. sudah Lu beli di sungai lu. itu di Tangerang apa? Ya, itu bisa ya. Pak. Iya. Makanya saya bilang gini aja, kalau kayak gitu, kita kan mau bikin yang sistem baru, Pak, kinerja ditentuin, Pak, di LKPP. Anda mau 5 juta, 6 juta, silakan. Itu yang persoalannya. Guru honor juga sama, jadi guru PNS belagu, nggak ngajar lagi. Satpol PP juga sama, kenapa? Bola bisa dipecat. Nanti harus kita pecat, Pak, kita tanggung jawab. Nah, sekarang jelas. Ngapain bayar PNS yang 6 juta lebih, 6,4 juta? Kalau yang lebih rajin 3,2. Kalau saya bisnis, mending aku pecat dia, aku bayar 2 orang, betul nggak? Jadi lebih gampang kan, betul kan logikanya kan? Jadi kita nggak mau sampai ke situ. Yang kita mau Anda juga dapat 6,4. Nah, tapi pertanyaan saya gaji Anda 6,4. Anda mau kasih saya apa? Apa masih seperti ini? Anda nggak berani tindak misalnya gitu loh. Masih mengut duit PKL. Nah, saya mau, dari mana saya bisa kasih duit ini, teman? Saya berani, Pak Kuku. Karena nanti semua PKL itu, Pak, saya mau resmikan, Pak. Jadi diatur. Di trotoar mana yang lebar. Selama ini PKL itu bayarnya kepada preman. Nah, saya mau dia bayar resmi ke Bank DKI. Nah, uang mereka inilah bisa kita pakai suruh dia jaga. Jadi Pol PP kita itu waktu kontrak itu, Pak, gaji Anda 4 juta, 5 juta nih, itu 6 juta, nggak apa-apa. Tapi Anda jamin wilayah ini tidak ada PKL tidak resmi. Mau berantem situ deh, nggak ada urusan nih. Makanya saya masih banyak jadi penyidik itu, Pak. Kalau ada penyidik bisa dapat. Tapi kalau Anda nggak lakukan, putus. Saya mau seperti itu cara mainnya gitu. Jadi yang resmi, PKL resmi itu dibikinnya di Bank DKI, kayak kartu mahasiswa, kayak kartu tanda anggota polisi. Itu ATM gaji dia. Tapi wilayah ini ada tanggung jawab. Kalau enggak, mau PNS mau enggak PNS, sanksi, copot. Baru fair kan? Kalau sekarang nggak fair juga dong. Aku dari mana, Pak? Kalau bukan dibantu-bantu makan PKL segala macam kan? Kalau nggak datang minyak nyetor kan susah mau dapat tambahan gitu. Aku tuh tinggal di Jakarta tuh nggak? Kalau PBB masuk ke PKL itu, aku bersih 2 di Emporium itu aku sudah tunggu itu. Potongnya aku liatin, datang, makan, store semua, boleh mobil pickup aku tungguin aja. Terus nggak lama, aku liatin kan, aku foto-foto, terus dia siapa? Ya itu anggota DPR RI. Aku belakang nyelongan, aku keluar lagi, mobil 3 orang hilang semua. Karena aku di bawah Mendagri dengan komisi 2 nanti foto. Nah, saya kadang-kadang ngerti, kalau gajinya gimana? Buat sehari-hari gimana? Kan dapat gaji buat istri nih. Iya, betul. Buat makan sehari-hari gimana? Ya pinjam-pinjam nyari lah. Untuk ongkos pulang, untuk ongkos rokok, uang makan, ya itu. Makanya bisa pura-pura jadi P2B. Datengin rumah mana yang ada bongkaran pasir, tanah. Nggak berani, Pak. Makanya iya. Makanya daripada ini kami merasa ya itulah yang lebih kesempatan kami. Ya, nanti di-set aja. Nah, kita lagi siap dengan UKM itu, nanti Pol PP betul-betul harus tindak tegas. Uang makan segala macam, tapi saya mau transfer langsung ke rekening, Pak. Selama ini memang kalau operasi, Pak, dapat makan, Pak. Iya. Kalau operasi itu, Pak. Enggak, nanti saya pikir itu, kalau soal makan kan kecil lah, Pak. Ada uangnya itu yang langsung dihitung masuk ke mereka. Dalam bentuk box itu, bukan hak kawan hok, box. Jadi ada bulan orang kerja. Disusun yang, kan 2015 kita mau susunnya. Iya. Ya. Saya harap 2015 lebih baik. Dia nggak usah pikirin mau diangkat dari PNS, kalau mau mesti tes. Nah, sistemnya mesti dibikin. Tantangan sudah. Ya, ada pilihan. Ya, jadi ya mesti nanti ngawasin PKL. Dari PKL mesti beresmi. Ya satu wilayah saya akan hitung seluruh UKM. Ini berapa orang? Sama kayak Orchard di Singapura. Ada makan es potong segala macam, kan PKL semua. Singapura banyak PKL kok, tapi diatur. Mau di Vietnam semua ada PKL, di Prancis ada PKL. Dia jual, jadi diatur. Dan ini resmi, kita pungut distribusi.
Kalau sekarang kita nggak resmi, parkir liar segala macam nggak resmi. Dan saya juga ngerti, dan paling bahaya kalau komandan kalian masih PNS nih, dia mau malak-malak nih, kalian yang disuruh, kalian nggak mau ikut, takut dipecat lagi dari sambung kontraknya. Nah itu. Iya kan masih susah kan, masih susah dong takut dipecat dong. Jadi Dilema. ini bisa dipelarat ini. Dilema itu Pak di situ. Aku ngerti banget lah soal gitu lah. Aku suka duduk ngomong. Aku kan di Jakarta lama. Dari tahun 81 saya di Jakarta. Aku dari 81, aku udah tua 48 tahun, mau 50 saya. Masih kelihatan muda Pak. Cuma kelihatan doang. Onder dinner udah 48. Saya pikir masih 30. Onder dinner aja. Nah jadi itu yang kita mau. Atau saya ngerti lah persoalan ini. Cuma saya minta timbal baliknya nanti. Kami siapa? Nah termasuk smart friend itu Pak. Ya. Yang saya bilang mau kontrak dengan smart friend. Jadi waktu kita naikin gaji itu ada kriteria. Dia mesti jamin tidak ada misalnya PKL yang tidak resmi di wilayah ini, tidak ada rumah ilegal, tidak ada bangunan-bangunan apapun di daerah itu, misalnya gitu ya. Nah dia juga termasuk kan semua perda nih. Nah yang lebih penting lagi apa? Dia masih bisa jamin dia kirim data. Nah saya mau kasih duit lagi Pak, nanti Pak. Jadi ada safety pin pakai Android. Dan kepolisian udah pakai itu Pak. Iya, semua pakai, utara semua pakai. Kalian harus kirim lapor kondisi yang kalian lihat di lapangan. Kalian wilayah Anda. Jadi komandan Anda kan lihat Anda di mana. Nah satu kali kirim mungkin kita kasih 10.000 Pak. Sehari minimal 3 kali, sebulan 200 kali. Lu dimanapun Anda harus laporin posisi. Yang kita tahu nih handphone siapa, punya siapa. Itu 150.000 Pak. Nanti 2 juta tambahan di sini langsung. Dan Anda mesti laporin. Nah itu bisa tahu monitor. Jadi kinerjanya itu terukur kontraknya. Lama dia Pak untuk 2000 itu, 2015. Mesti susun dari sekarang. Kita asumsi semua orang ngirim sehari 3 kali. Jadi kita bisa lihat pentol penitia kalau merah berarti daerah ini kurang aman. Ini kalau hijau terus ada jalan lubang ada kirim. Kan dibagi wilayah semua nih. Anda harus bisa laporkan wilayah kondisi keamanan sospol di situ semua ke jadi nanti bos-bosnya cuma tinggal lihat di TV. Oh merah. Kalau merah kenapa nggak diatasin? Dia tugas Satpol PP bikin semua wilayah itu jadi hijau. Lampu gelap, Anda laporin gelap. Jadi itu tugas distrik pasang. Kalau ada preman nongkrong, lewat orang takut, orang kirim nih, Anda mesti duduk situ juga. Bina dia seperti apa. Sehingga Jakarta ini jadi tempat enak. Ya gaji naik boleh, kinerjanya ada. Sambil ngawasin itu tukang kebersihan nyampe nggak? Kalau kotor kan laporin tuh, kotor, lubang, trotoar kacau. Itu ya Pol PP ya sambil jalan ya sambil sekaligus bantu untuk mengontrol. Kalau sekarang nggak mau tahu, bukan wilayah saya kan. Cuma lebih ikutin komandan, di mana nih ada operasi mana nih, atau keliling-keliling, nggak bisa lagi gitu, ke depan. Ya disusun aja, minimal mendekati atau sama dengan PNS saja. Dia nggak ada beda. Tanggung jawabnya sama. Jobnya masih sama. Pak, izin Pak. Tadi Bapak menyebutkan masalah guru bantu Pak. Telah kami ketahui gitu Pak, bahwa guru bantu itu diangkat menjadi CPNS itu tidak sesuai juga dengan PP 48 gitu Pak. Karena dia bekerja di instansi swasta. Nah, dengan ada kesepakatan antara yang kami ketahui ya, Kementerian PAN, Komisi 2, terus Pemda DKI, akhirnya dengan kebijakan tersebut, kesepakatan bersama, guru bantu bisa diangkat jadi itu saya Komisi 2 yang ngotot, masih Pak Prianto yang datang. Nah saya persoalannya kenapa tahu nggak kita berani tempuh seperti itu? Ternyata seluruh Indonesia guru bantu sudah diangkat, hanya DKI yang dijolim. Masih Ibu Budi Hasuti, aku bentak-bentak dia. Sampai aku hampir mau ribut sama Pak Prianto di Komisi 2. Aku udah kena Pak Prianto, marah Pak Prianto belain anak buahnya. Tidak panggil di Komisi 2. Kenapa cuma DKI gak dikasih? Dan sudah ada nicknya lagi pada di BKN waktu itu. Sudah ada nomornya loh, ditolak loh. Nah
Sekarang saya ngerti pikiran Anda. Bisa juga dong kita bikin Satpol PP seperti itu, seperti dianggap guru bantu. Jawabannya bos, seluruh Indonesia punya Satpol PP akan minta diangkat. 47.000 Pak, kurang lebih Pak. Makanya itu yang jadi masalah. Makanya ini mesti tunggu calon presiden aja ngomong. Kalau dia bilang seluruh Satpol PP saya akan angkat seperti guru bantu. Asal ya kamu tahu lah, maksud pilih saya nanti gitu. Selesai itu. Ya, selesai. Itu selesai. Iya. Makanya sekarang saya nggak bisa janjikan itu. Saya PRT gubernur, bukan calon presiden atau presiden. Dan kalau saya presiden pun, saya tidak setuju. Kenapa Pak? Karena kemudian beban negara dengan PNS di depannya. PNS itu kelebihan. Dan tidak fair menurut saya, Anda yang semua yang cuma diajak-ajak ikut-ikut itu langsung jadi PNS. Karena PNS ASN itu betul-betul mesti profesional, kita seleksi. Yang sudah terlanjur akan kita lanjut. Saya paksa Anda supaya memenuhi kriteria. Kalau tidak, Anda nggak bisa terima uang gaji segitu. Anda pasti kita lempar ke bidang lain yang nggak bisa terima segitu. Kita harus profesional loh. Nggak ada. Kalau kita angkat sekian banyak, Anda bilang 46.000 tuh kan? 47.000 Pak. Itu cuma ngomong. Kalau dibuka, Kata deputi. ya itu kata dia. Kalau dibuka, 470.000 pun masih kurang. Sama kayak kemarin PNS. Tahu nggak kenapa saya tidak si Taufik Effendi? Itu teman baik saya. Kenapa Bapak berani sih angkat? Kita hitung tuh nggak sampai 100.000 atau 97.000 atau berapa menurut deputi-deputi itu. Jadi kita berani. Sekarang 46.000 gue berani. Berani gue angkat kalau 46.000. Ini Pak, yang maksudnya menurut Dirjen Direktur 1 PP yang Begitu dibuka nanti. Yang 1 sampai TT Pak. Iya. Kalau saya bisa jadi presiden ya, lu berani taruhan sama saya nggak? Kalau 46.000 saya buka, nanti ada yang ngadu dijolimin, kalian semua saya pecat, nggak jadi diangkat. Saya angkat mereka, pasti kamu nggak berani taruhan itu sama saya. Kita pengalaman, saya bilang balik Mang Endan sama Taufik ganti arah sama. Kalau saya enggak. Misalnya saya capres gitu ya, terus mau di 46.000 nodong saya nih. Bapak angkat kami enggak? Kalau angkat kami dan keluarga kami, anak-anak kami yang udah besar atau orang tua kami akan pilih Bapak. Lumayan loh Pak. 100.000 lebih menentukan Bapak menang atau kalah loh Pak. Saya akan jawab tidak. Kamu nggak mau pilih saya, nggak usah pilih. Itu cara saya berpolitik. Daripada bikin pusing kepala nanti udah jadi. Nanti dalam periode kedua kamu juga hukum saya. Begitu saya nggak bisa penuhin semua, bikin kacau malah. Sama kayak saya. Anda butuh subsidi BBM nggak? Kalau kamu jadi presiden, saya cabut semua subsidi. Ya mahal, enggak juga. Rakyat yang penting punya harga sembako, punya logistik. Sakit ditanggung, sekolah ditanggung, rumah sediaan yang murah, nggak butuh subsidi BBM. Ngapain gua habisin 200-300 triliun untuk subsidi BBM? Dicolong orang nggak jelas. Tapi nggak ada kalau presiden berani ngomong. Nggak populer. Nggak, aku masa bodoh. Lu mau pilih, ya nggak usah pilih. Pilih aja yang lebih bagus. Karena aku kurang kerjaan. Aku sih gitu cara kampanye. Oh bertahan juga, saya 11 tahun di dunia politik. Kalau kamu lihat saya cara kampanye, orang bilang saya paling sombong. Kalau minta 50.000 aja 5.000 sama saya isi pulsa handphone, nggak mau kasih. Semua kan orang nomor handphone saya kan. Kalau gitu nggak mau pilih Bapak, nggak usah pilih. Bener loh Pak, kami sekampung nggak pilih, nggak usah pilih. Lu pilih gue kurang kerjaan. Lu cari aja orang mau kerja siang malam buat lu. Pagi sampai malam nggak nyolong duit lu. Mau mati buat lu cari aja. Kalau ada yang lebih gila dari gua, lu cari dia. Gua lebih baik, aku juga nggak mau kerja kok sebetulnya kok. Cuma karena nggak ada orang paksa saya kerja, saya bilang. Kalau dia yang lebih baik dari saya mau berhenti kok. Ngapain? Teman saya belum ledekin saya. Kita ada ngopi-ngopi nih, kamu masih di kantor ini. Jam segini kita udah nongkrong-nongkrong di mall ini dulu. Di Starbucks makan mie, makan apa? Oh, nggak bisa. Mereka bilang ya lumayan lah. Minimal ada lu teman kita yang gantiin kita kerja. Kita juga butuh ada orang yang kerja kayak gitu dulu. Ya itu situasi itu. Sampai ada teman yang lebih gila lagi. Jadi nggak bisa selingkuh dong dia bilang. Kalau lu udah kayak gini posisi udah terkenal gitu. Kemanapun orang kenal, luar negeri orang kenal.
Wah, nasib lu jelek. Punya duit, punya tampang juga gak guna dia bilang. Mau kemana dia bilang? Itu diledekin apa? Itu mau jajan dia, diledekin dia. Lu kayak posisi lu tuh udah sial aja bener, sial betul dia bilang ya. Mau keluar negeri juga lu kenal lu, mau hotel semua kenal lu, mau kemana juga kira-kira? Dia ngomong, lu kemana pun orang tahu. Udah gitu terkenal dia bilang. Itu sial betul lu dia bilang. Tapi saya ngerasa agak untung di situ, Pak. Karena aku bisa ngatur banyak hal. Nah sama kayak tadi kan, kita paling penting disusun BOK itu, Pak. Ya disusun, kriterianya jelas, ikat kerjasama dengan smartphone itu hanya 150.000 per bulan bayar mereka, bisa pakai telepon juga semua. Itu Android, gak usah beli handphonenya. Ya langsung kita bisa kirim. Terus kalau kalian udah punya ya nggak usah tinggal pakai aja. Kalau udah punya handphone, kita kasih dia 150.000 aja, Pak. Tiap bulan kayak mobil. Ya bisa beli handphone Cina bagus-bagus, Android kok. Cici juga bisa, ya kita kasih, masukin, Pak. Semuanya bisa ada Android, bisa masuk ke safety pin, ditulis. Nanti Pak disiapin. Nah sama kayak sekarang kan eselon 2. Kalau kamu nggak mau dapat mobil, saya beli mobil rawatnya sebelum bisa 11 juta loh. Lebih baik saya kasih kamu 9 juta. Kamu kredit mobil sendiri. Aku mau berlakuan eselon 4, kalau naik eselon ya. Nah itu kelemahan PNS ini nggak bisa naik eselon. Ya kita bisa angkat dia tuh jadi supervisor Pak, sistemnya. Kita bisa bikin kontrak itu supervisor itu beda. Kan tiap 50 orang ada satu bos yang ngawasin. Nah kita bisa bikin, nggak usah tanggung jawab uang, itu semua fungsional kok. Bisa bikin kontrak yang lebih bagus kan, lihatnya yang lebih bagus nih, ada bakat jadi pemimpin ya Pak. Kita bikin kontraknya beda, individual bisa, yang KPP. Tugasnya apa? Bisa kita bikin. Sama kayak PNS, cuma mainkan di kertas perjanjian itu loh. Dan ini kalau DPRD telat bahas anggaran, kita masukin semua kontrak ini, individu ini sebagai dari biaya rutin mendahului, Pak. Berarti nggak usah tunggu ketok palu, jadi semua jalan. Itu cara akal-akalan. Itu cuma cari celah hukum aja, nggak susah. Tapi kamu mesti lapor, kinerja mesti jelas. Ya saya kira itu Pak Ibu. Yang lupa aja, jadi tagihnya kepada ini apa lagi Pak? Mohon maaf, mengingat apa yang menjadi bakal kedepannya kita ini seperti apa. Kami pun selaku orang lapangan, bukan kita punya kendala Pak. Oke, memang konsep yang kita bicarakan ini menurut saya pribadi sangat-sangat bagus. Tapi setidaknya dalam hal pelaksanaan kami di lapangan, kami minta ada pelindungan hukum yang jelas dan yang pasti, sehingga untuk menunjang tugas kami itu kita nggak ragu lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu Pak. Gimana Pak Kuku yang jelasin tuh? Nggak pastinya di mana nih Pak? Jadi gini Pak, di kawan-kawan ini yang tugas di lapangan ini, kalau misalnya ada persoalan yang berkaitan dengan masyarakat itu lapor Pak, Polres misalnya. Nah, mereka ini begitu lapor ke Polres, dipanggil lah Pak mereka ini Pak. Tapi sebenarnya juga nggak ada apa-apain Pak, karena tugas polisi kan ada pengaduan harus dipanggil Pak. Nah ini yang tidak dikendaki oleh kawan-kawan Pak. Nah Polres itu kadang-kadang juga berpihak gitu Pak, pada masyarakat tidak melakukan tugas. Nah ini kawan-kawan ini suka mengalami problem seperti itu. Bisa contoh gimana? Misalnya berantem misalnya Pak, misalnya si dia itu berantem sama orang lain, si masalahnya bocor atau tidak bocor, ya dia pura-pura menjatuhkan diri lah. Itu yang pingsan, lapor ke Polres Pak. Ya tentunya yang ditunjuk-tunjuk kayak misalnya Pak, kemarin sudah teriak Iwan itu koruptor, Iwan itu begini macam-macam, wah ya raya begini itu sandiwara. Iwan itu orang terbaik saya Pak di Jakarta Pusat Pak. Itu tanpa promosi, sikat-sikat aja Pak. Tapi untuk sandiwara di depan kameramen atau segala macam, ya dia menuduh sih yang baik itu jadi jelek Pak. Itu udah hafal Pak.
Jadi nanti belum nanti dia pura-pura pingsan, dia nanti pura-pura gila, dia pura-pura Makanya ini guru bantu aja bisa pura-pura pingsan. Nggak pingsan kok kemarinnya waktu itu kok. Itu cuma 2 tahun langsung jatuh pingsan dia pura-pura. Semua tulis Ahok marahin guru bantu sampai pingsan. Di sini masih galak-galak gitu saya nggak pingsan kok, saya pergi tinggal. Betul jatuh 2 tahun pingsan dia. Jadi gini Pak, jadi yang seperti itu Pak, yang dipanggil ya itu namanya polisi juga harus pelayanan masyarakat Pak, tentu harus dipanggil. Tapi percayalah kami tetap akan bela Pak, kecuali itu kalau dia main di lapangan Pak. Kayak kemarin terjadi di Jakarta Pusat. Itu kalau terbukti dia malakin orang, dilaporin, ya saya mau bisa apa lagi? Udah ketahuan Pak. Tapi kalau murni bekerja murni tanpa ada ini, oh ya kami bela Pak. Sampai kapan mau Pak? Saya kira sih seperti itu. Sama kayak saya kan. Orang tanya sama saya pertanyaan. Kalau kamu diserbu orang dengan pedang, gitu ramai, kamu gimana? Gue bilang gue bakar gitu, gue semprot bensin. Depan TV gue lempar jipo. Kenapa? Karena aku bela diri daripada aku mati kona. Pengadilan, urusan pengadilan. Itu orang nggak salah, nggak bawa senjata, lo main dalil doang nggak lucu juga gitu. Nah kalau polisi macam-macam nggak lapor kami, lapor aku bisa lapor saya kan, saya bisa kenal lapor kepada Kapolda segala macam. Ya kalau mau nyangalin polisi ya nggak bisa, polisi di bawah presiden, ya susah. Sama kayak polantas kita kan di sub, bisa nggak hilang? Nggak bisa, diambil polisi. Ya udah, mungkin gara-gara gitu lah Ibu Mega suruh Pak Jokowi jadi presiden. Negara ini tuh banyak lucu. Saya bilang gini aja lah, yang seperti ini Pak, walaupun bukan PNS kan nggak bisa jadi penyidik dia masalahnya. Itu kelemahannya itu, nggak bisa jadi penyidik ya Pak ya. Namanya juga PPNS ya. Nah, itu jadi kelemahan di situ. Ya kalau mau jadi PNS saya nggak bisa bantu 2005 gitu aja. Tapi barangkali begini Pak, minimal kawan-kawan saya itu begini Pak. Kalau kayak kita ini kan belum kerja digaji dulu Pak. Tapi mereka ini kerja dulu baru digaji Pak. Kalau disamakan samakan, itu yang saya bilang, mereka tuh salah kontraknya. Makanya saya harus perbaiki kontraknya, Bapak mesti masukin. Mudah-mudahan kan KPBDP nih Pak, Bapak bisa ganti tuh, tolong diganti. Bagian apa sekretaris ya? Sekretaris. Tolong diganti per box bulan orang kerja, jangan hari orang kerja. Kalau hari orang kerja, nanti mesti verifikasi, absen lagi, tunggu kirim lagi tuh terlambat Pak. Nah kalau box bulan orang kerja, langsung bayar di muka aja, full dulu sebulan nggak apa-apa. Nah kalau dia nggak malas, dia nggak masuk gimana? Kan ada bukti dia nggak masuk nih. Nah di kinerja kontrak itu tadi sebutin, dia box itu minimal mesti masuk sekian, kecuali sakit atau apa. Jadi jangan jumlah hari belum dihitung bulan, langsung per bulan. Itu langsung di perubahannya langsung dirubah aja. Mau ngomong mata anggaran loh Pak. Sudah begitu gini Pak. Jadi selesai itu langsung. Kami itu bisa nagih kalau listingnya dari BKD dan dari Koinfo itu sudah ada, baru kita bisa mencari. Listing apa? Listing gajinya kami ini Pak. Nggak bisa. Tapi sekarang langsung dirubah aja kontraknya. Kan udah sama aja nih sekarang. Bapak rubah aja yang langsung dibawa Pol PP. Bilang sama BKD. Langsung BPKD langsung ngomong. Itu langsung kasih tahu RKPP ada cara kontraknya persis seperti yang kebersihan dan jangan mintanya per bulan. Ini bisa dengan rutin mendahului pakai BOK aja Pak. Kalau pakai HOK pasti repot. Mesti di langsung BOK aja. Jadi kebalik-balik Pak, gaji jadi TPP, TPP jadi gaji. Ya. Langsung per bulannya bayar nggak apa-apa. Kalau dia malas gimana? Dia nggak masuk gimana? Hukum aja. Putus. Atau potong bulan berikutnya. Itu yang BPKD kita ngaco, dia terlambat. Itu lain kasus itu. BPKD mesti ditekan. Ini kalau ada terlambat tekan. Dia gaji orang nggak boleh telat. Gimana? Mau berpikir cara guru bantu lagi? Mencari lagi celah hukumnya. Iya Pak. Ya
kedatangan kami di sini beraudiensi, ya tentunya kami sangat memohon sekali gitu kebijaksanaan dari Bapak gitu, kebijaksanaan gitu. Ya, tidak bisakah gitu kami gitu, satu DKI Jakarta yang mengabdi, yang diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta, yang diangkat menjadi PNS gitu, bagaimana guru bantu gitu, yang mana beban itu diangkat oleh Mendiknas gitu. Nah, padahal kami kalau hitung-hitungan apa namanya honorer ini ada yang tahun 2006 masuk atau 2007 masuk? Ada kan? Ada. Cuma bulannya aja. Itu kan nggak bisa. ya, kalau hitung-hitungan itu Pak Bukan nggak bijaksana. Justru sekarang gini ya. Makanya susah kalau kita ada beda persepsi kan ada beda kepentingan. Makanya Anda tidak clear membacanya. Anda menuntut saya untuk bijaksana mengangkat Anda. Satu pihak. Ya. Betul. Makanya saya bilang kan, ini kita yang rapat ini Pak, di Komisi 2, BKN, Menpan, kita rapat ini. Memang mesti bijaksana dong, oke, saya mau bijaksana. Kalau saya bijaksana untuk Anda, tidak bijaksini untuk dia, kira-kira saya adil nggak? Nggak bisa. Kenapa saya bilang saya taat berkonstitusi bukan konstituen? Pak Kuku minta saya belain, saya takut saya belain. Gak apa-apa. Pak Made minta saya belain, saya belain juga. Kalau berdua ini tidak sepaham kepentingannya, akhirnya saya harus putuskan salah satu juga kan. Sama. Tapi cuma bijaksana dari sisi Anda, benar. Saya harusnya angkat Anda. Tapi masuk tahun 2006, 2007, peraturan yang lain yang seluruh Indonesia bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kecuali presiden bilang Satpol PP kasusnya seperti seluruh Satpol PP diangkat jadi polisi, boleh nggak? Polisi kurang orang nih. Boleh. Politik anggota polisi kurang rasio dengan orang. Berarti seluruh Satpol PP yang ada di Indonesia itu diangkat jadi polisi. Tanpa melalui tes, polisi langsung nggak mau. Yang polisi jadi marah dong. Enak aja kalau tes tengah mati lu langsung diangkat. Terus bilang bijaksana dong Pak. Kan kita tuh satuan polisi Pol PP. Bagi polisi yang jadi kalau ini putusan yang tidak bijaksana. Makanya saya bilang tuh nggak bisa. Kita udah pikirkan ini. Sama kayak pengangkatan penyuluh pertanian Pak. Itu banyak penyuluh pertanian. Begitu pengalaman lagi. Kita tes PNS belum tentu ngerti pertanian. Ini penyuluh udah asli. Diangkat nggak? Petani pada minta, Pak, diangkat aja Pak dari PNS. Wah, ngadu sama saya ke Bupati. Ini PNS lebih goblok Pak, walaupun insinyur. Saya sih mending penyuluh itu yang bantu saya. Ini PNS juga malas turun ke lapangan, nggak mau turun ke sawah, nggak mau turun ke kebun. Nah, boleh nggak mereka diangkat? Boleh dong kalau kita berpikir bijaksana gitu kan. Kalau mau diangkat, berapa orang mau diangkat? Ada lagi kelompoknya datang lagi ke DPR. Sama. Mohon izin Pak, saya baca artikel Bapak di Ahok OFC ya, bahwasannya kan sebetulnya PTT dengan honorer itu berbeda atau tidak Pak? Karena kalau saya baca, kalau nggak salah ya Bapak, saya baca di artikel Bapak gitu, bahwasannya PTT dengan honorer itu berbeda. Dari awal undang-undang dilahirkan, Undang-Undang 43 tahun 99, tidak ada peraturan pemerintah tentang pengangkatan PTT. Karena di Undang-Undang 43 kan hanya mengatur tentang PNS atau PTT, ya Pak. Tidak honorer. Maka saya bingung dengan pola pikir dengan PP 48, 43 dan 56. Kenapa mesti honorer gitu, Pak? Enggak, sebetulnya gini tuh. Kalau kamu PTT kamu dari uang negara, jelas ada surat. Yang 2005 itu masih udah setahun, Anda disamakan honorer. Malah Anda udah kategori 1 tuh yang sebagian ulama itu. Sama. Cuma sekali di masa kecurangan itu, orang diminta, emang bisa nyusun semua bukti sekian tahun? Kamu emang masih nyimpen logikanya kan? Justru yang curang ini bisa disusun. Itu atasannya. Makanya saya bilang kalau gitu bijaksana nggak Anda keluarkan kebijakan mengangkat
honorer jadi PNS. Makanya di sini kan Ini nggak bijak, sudah ngaco ini. Ini paling ngaco yang dilakukan di Republik ini. izin Pak, kami merasa diskriminasi. Mungkin di motonya Bapak ya, saya pernah baca juga di blognya Bapak gitu Bapak pribadi. Bila mana ada pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Betul. Nah inilah kami dari dasar kami ke sini, kami merasa Bapak itu adil lah gitu buat kami gitu Bapak. Itu saya bilang, dari sisi yang udah diangkat, Anda tidak adil. Tapi so buat saya pribadi, semua yang diangkat di PNS itu tidak adil. Karena untuk jadi PNS tesnya setengah mati semua, nyogok setengah mati zaman dulu. Bagaimana Anda cuma ikut om, ikut tante, ikut ipar, tiba-tiba honorer. Tapi itu yang keputusan politik, saya harus terima. Bisa contoh, sekdes, semua diangkat di PNS. Karena uang mau diturunkan. Adil nggak? Adil buta huruf loh, nggak jelas tuh umurnya masuk. Iya, betul. Begitu, udah perusahaan politik, angkat. Bisa kerja nggak? Kalau saya pindahin, taruh PNS ke kelurahan, kadang-kadang duit mau kasih kelurahan. Nah sama angkat kepala desa tetangga saya, nuntut untuk uang 1 miliar, 2 miliar itu. Wah, rapat berapa kali? Saya jawabnya gini, boleh, tapi mesti adil ya. Kami jadi pejabat tuh mesti laporkan harta kekayaan penyelenggara negara. Terus ada NPWP pajak. Kades pernah nggak punya? Dia main tambang, main apa, dia naik Rubicon, dia mau korupsi tambang, nggak ada yang ribut. Saya ribut. Adil nggak buat bupati? Di pertanyaan saya nggak boleh usaha, nggak boleh terima gaji yang lain. Bonus 10 kali gaji. Itu pertanyaannya sederhana nih. Mereka cerna dulu. Adil nggak buat saya, seorang kades kuasain tambang karena semua izin mesti rekomendasi kades. Kades nggak pernah laporin kekayaan, nggak punya NPWP. Dia pun nggak bisa dibilang terima gratifikasi, dia bukan penyelenggara negara. Dia bisa beli mobil gitu banyak, kagak bayar pajak semua. Adil nggak buat saya yang bupati? Pernah bilang, adil dong, bupati bisa minta duit. Kalau bupati yang jujur, adil nggak? Itu pertanyaan saya. Lalu ada jawabnya gini, dasar lu bego, udah tahu jujur kenapa lu mau jadi bupati? Itu paling kalimat terakhir. Kamu udah tahu jadi bupati gaji kecil, kenapa lu masih mau? Kalau masih mau, nggak usah ngeluh dong. Nah kalau kamu gunakan kalimat itu ke saya akan gunakan kamu juga. Lu udah tahu lu honorer. Lu kalau nggak demen kerja sini gaji kecil, lu keluar aja ke tempat lain. Kamu sakit hati kalau digituin, udah. Iya. Mama nih sampai sama Budia parah gitu. Betul kan? Pasti kamu marah. Makanya saya bilang lebih baik kita fokus sekarang. Kita niat semua pegawai sini digaji dengan baik. Terima kasih. Orang yang ikut saya pun saya kasih gaji tambahan semua. Saya kasih. Semua staff ini saya kasih gaji tambahan. Semua. Satu lantai ini semua. Betul nggak? Ya, siapa? Oh kasih. Kasih rekening bank semua. Gue nggak pernah ngantongin duit. Operasi aku cuma terima gaji doang. Aku jujur sih nanti nggak ada. Operasi masuk kantong saya itu nggak ada. Semua saya print jelas pakai kemana. Itu maunya saya. Makanya udah kita konsentrasi di sini saja. Tapi saya mau nih uang rakyat ini. Setiap uang yang Anda terima, daftar list tugas Anda itu apa? Nah, satu yang jelas safety pin, yang soal PKL, pengamatan seperti itu. Nah kita mau tegas, itu aja bisa saya bantu. Dan saya kira Anda susah cari kerja di mana. Ini prinsip bisnis saja. Saya juga nggak mau dong Anda pindah ke tempat lain. Anda udah terlatih, sudah tahu cara kerja. Jadi kenapa kamu pindah tempat lain? Tempat lain tambahannya nggak ada. Nah saya ingin Anda terima yang halal nih, tanpa tambahan yang aneh-aneh nih. Sama kayak saya bilang sama tukang parkir. Saya mau gaji tukang parkir 4,5 juta, 2 kali UMP. Wah mana orang sama saya? Dia mana mau kerja ngurusin parking meter saya kalau dikasih gaji UMP. Orang sekarang dia jadi preman 150.000 sehari kok. Bagaimana dia mau kasih dia 2,4 juta tuh buat mesin? Dia tendang nih mesin. Nah, kamu tuh rugi dong? Enggak. Buat orang bawah nih 4,5 juta ini dia udah senang, 5 juta dia udah senang. Hilang kemana uang parkir saya? Bos-bos yang pungut ini yang hilangnya nih, setoran ini.
Nah, saya dengan kasih mereka di bawah, saya motong layer setoran sebetulnya. Maksud saya seperti itu. Jadi saya masih untung. Saya potong nih layer setoran. Sama juga sekarang, masih saya berantem. Masih saya siapin 250 motor sama baju anti peluru buat polisi semua nih. Udah ngomongin sama kosrat segala macam. Untuk apa? Begitu saya tarik uang dari PKL, saya resmiin, banyak bos-bos yang nerima jatah-jatah PKL-nya kan ngamuk nih. Bisa ribut. Lu ribut gua hajar. Kamu preman, aku juga preman. Tapi aku preman resmi. Gua hajar. Nah kalau hajar aku butuh Pol PP dong. Yang ibarat yang baik itu tidak backup polisi kan, tentara kan. Nah, saya butuh Pol PP. Kalau Pol PP ikut main, pasti gua hajar. Tapi kalau saya nggak berbagi gaji kalian, nggak adil. Itu nggak adil. Nggak adil gitu. Kalian nggak cukup makan. Itu lanjang aja UMP. Punya anak punya istri nggak fair. Makanya saya bilang coba BOK. Jadi itu cara berpikir saya seperti itu. Kalau naikin PNS nggak bisa. Saya ngomong jujur, kita ada 72.000 PNS. Honorer kebersihan segala macam hampir 100.000 Pak, bisa-bisa gitu. Gila nggak nih? Manila City kita bisa bayar gaji orang itu besar. Cuma Manila City sama kayak kota Jakarta nih. Lebih kumuh juga gede. Tahu berapa pegawainya Pak? Jumlahnya Pak 17.000 aja. 17.000. Ngapain butuh orang PU gitu banyak, semua gitu banyak. Panggil orang luar aja bisa gitu. Taman gitu banyak. Kita dapat 100.000 loh. PNS 72.000 kan? Ini tambah lagi ada pensiun dan macam-macam. Tambah lagi yang honorer. Kebersihannya ada 10.000 lebih. 720-an. Dia mau minta saya 20.000 lagi. PU Satgas mau 4.000 ada mana orang? Belum lagi kebersihan, taman lagi, berapa ribu lagi honorernya. Tukang nyangkul segala macam. Kuburan semua dibayarin honorer. Mana dibayarin? Orang datang mau mati ya dipalakin juga duit tukang nyangkul-nyangkul itu. Iya, bayarin. Itu yang masa kenapa? Bayarnya nggak cukup. Jakarta kalau mobil keluarga gaji 2 juta setengah mati. Nggak cukup. Makanya mesti cari situ, cari sini, cari ini. Nah ini kita mau beresin. Duitnya dari mana? Saya mau pungut dari PKL resmi. Banyak dari teman-teman kami kerja sampingan kayak jualan es krim. Ada teman saya ojek, ojek, ya macam-macam. Iya, kalau libur tuh bukan istirahat, kerja sampingan. Maka itu jadi masalah. Fisik tambah turun. Itu tugas Pak Bukul apa? Yang penting saya bilang BOK itu deh Pak. Ya itu ya saya kira ya. Bukan saya nggak mau bantu. Ya itu Pak Bukul datang. Nggak bisa. Ya. Artinya ini kesimpulan saya Pak, kalau nggak salah ya, kebijakannya itu tidak untuk satu DKI berarti Pak ya. Kebijakan itu hanya untuk guru bantu DKI Jakarta. Bukan guru bantu itu ada salah. Makanya kemudian Anda cara berpikir Anda itu terlalu sempit. Guru bantu se-Indonesia kebijakannya. Kamu baca kalimat ini. Jadi bukan saya memperjuangkan guru bantu DKI. Salah kalimat itu. Guru bantu se-Indonesia, di dalamnya ada DKI. Itu diangkat dari PNS. DKI ditinggal, kurang aja. Paham gak? Makanya saya waktu Komisi 2 DPR RI, saya panggil DKI. Ibu Budi Astuti BKD, panggil gubernur, yang datang wakil gubernur, semprot. Kenapa ada kebijakan pusat, semua provinsi kamu sudah diangkat, kenapa Anda DKI sudah ada minyak, semua Anda nggak mau angkat? Jawab saya BKD itu. Karena saya bentak-bentak Bu Budi Astuti, Pak Prianto belain anak buahnya gitu loh. Agak marah dia gitu loh. Dia udah keluar, saya bilang, apa susah Pak diangkat. Terus saya bikin dapat kerja di hotel Imperial di Karawaci. Ketemu di toilet, saya bilang, Pak, apa sih susah? Ini kan peraturan pusat Pak, semua mesti diangkat. Kenapa DKI nggak mau diangkat sih? Ada tuh yang tenaga luar dulu tuh, 90 dulu. Udah, saya angkat aja bilang. Itu kebijakan seperti itu. Nah, sekarang persoalan Satpol PP. Ada nggak kebijakan nasional mau mengangkat Satpol PP jadi PNS? Nah,
waktu itu pernah kita berdialog sama Ibu Dia Kakak lah, Kemenpan RB. Mas itu dia bilang, beliau bilang tuh instansi Provinsi DKI Jakarta tidak mengusulkan PPT 1 PP DKI pada tahun 2010 ketika terbitnya PP 6 2010 Pak. PP 6 2010 yang menjelaskan tentang 1 PP DKI itu harus pegawai negeri sipil. Itu pernyataan dari Ibu Dia Farah kan. Saya nggak tahu ya, kalau itu ya. Harusnya katanya 2010 itu. Oke, sekarang saya pertanyaan saya, kalau saya berpikir sebagai orang luar, kalau DKI diangkat, dasar hukumnya mana? Terus Satpol PP yang lain nggak diangkat gimana? Ini Pak ada surat edaran juga Pak. Izin Pak. Ada surat edaran dari Depdagri nomor 800 tahun 2011 Pak. Bisa. Baca aja. Jadi intinya mengalokasikan formasi khusus PNS bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pak. Ini minta Menteri Dalam Negeri ke Manpan Pak. Iya. Manpannya kan belum jawab Pak. Makanya gini loh. Makanya susah lah. Kalau kalian udah punya kepentingan pengen jadi PNS otak kalian, nggak ketemu di tangan saya. Saya tidak ada kepentingan. Saya paling lama 2017 ini. Kalau diajak lagi, kalau Pak Jokowi pulang ke sini diajak lagi, saya paling mentok 2022. Kalian masih lama sih. Saya kalau galak kayak gini, mungkin saya mati di tengah jalan juga di sini. Saya nggak tahu. Saya berapa lama sih? Saya orang politik. Pak Jokowi jadi presiden, orang nggak bisa terima kafir jadi gubernur, bisa demo juga di sini. Kenapa Pak? Saya nggak tahu. Saya juga nggak peduli. Jadi apa untung saya menahan Randy di PNS? Saya mau tanya kalian, apa untungnya? Kalau gue banyak musuh, gue harus baik jilat-jilat gue, orang baik-baik sama gue, ngerti gak? Gue jawab lu baik-baik hari ini. Saya akan usahakan ya, saya perjuangkan. Lu keluar, wah hebat, PRT gubernur, bela kita. Gue gak suka, lu ngajak gue berantem, gue ladenin 1 lawan 1. Udah gak bisa gitu loh. Ini minta formasi itu mesti minta ke Menpan. Kami juga minta ke Menpan. Kalau Menpan gak kasih, lu bisa dapat gak? Karena itu terlalu, kenapa bisa berantem gitu? Karena itu maunya PNS. Soalnya saya ngomong jujur, ini semua Satpol PP. Si Arif ini bawa mobil saya loh, bawa anak-anak saya. Lu Satpol PP tau? Sopir saya itu Satpol PP, semua honorer. Ngapain ngomong hina lu anak? Kalau kasih racun gua, lu curangin gua gimana? Kalau pengecut gak berani nantang gua 1 lawan 1. Ngapain gua gitu bodoh? Apa sih untungnya kalau gak bukan duit gua kok? Saya juga mau naikin gaji sama juga kalau di APBD. Tahu gak kalian bedanya PNS itu gimana teman? Kalau kalian jadi PNS, saya itu nggak gaji kalian untuk pensiun semua, itu urusan negara. Sama kayak bupati saya paksa, honorer harus UMP. Lalu komisi 2. Bupati jawab itu, oh gampang, kalau mau UMP, kami putusin aja. Langsung datang, Pak, daripada diputusin, kami terima gaji apa aja Pak. Kan gak ada kerjaan. Karena honorer di daerah, kalau honorer Pemda, bergaji 800.000, tilapannya cukup lumayan, bensin apa bisa dapat tuh. Soalnya PNS, pegang cap juga dapat duit. Logika kan? Di luar kerja sama orang 2,4 juta. Kenapa lu mau jadi honorer 800.000 di Pemda? Lu dapatnya lebih gede dari itu masalah. Ini fakta, gak usah bicara munafik. Nah, buat saya sekarang, kalau ada jadi PNS, itu gue pikirin. Ngapain gue ribut sama lu orang? Lu ngomong, kamu tau gak tuh protokol kalau pejabat jawab tuh gimana? Oh baik, kami akan perjuangkan ini. Ya. Kami akan perjuangkan ini. Ketemu lagi, sibuk, gak ketemu lagi. Saya tiap hari bisa ditemuin kok. Ngapain gue bohongin lu? Tiap hari gue bisa ketemu. Saya ngomong apa adanya aja gitu. Jadi kamu gak suka kan cara saya ngomong gitu kan? Ya udah. Ngapain saya bohongin kalian? Ini Mendagri ke Menpan kok. Menpan gak jauh ke Menpan. Itu tempelin tuh Menpan kalau lu datangin gitu. Saya gak bisa atur. Makanya saya bilang kalau jadi presiden pun, kalau saya presiden pun saya bilang, kalau saya mau saja, belum tentu bisa setuju dari DPR RI. Dan saya kasih tahu kan dengan sangat kasar. Kalau saya presiden pun, saya nggak akan pernah mengangkat kalian juga. Titik.
Ya jangan pernah pilih kau jadi presiden. Karena bagi saya ini nggak adil. Lo mesti ikut tes. Soal kesejahteraan oke. Jelas buat saya seperti itu. Tapi kalau diputuskan dari presiden, seluruh Pol PP harus diangkat. Gua angkat sampai kayak guru bantu. Terus kamu suruh saya usul ke presiden, Pol PP DKI diangkat atau seluruh Indonesia diangkat? No, saya presiden, gua nggak mau usul. Ngapain gua sini bikin penbar, usulkan ke Mendagri semua, minta presiden untuk ngangkat Satpol PP semua. Karena ini kan jadi bencana baru lagi. Seluruh Indonesia bisa 460.000 pun nggak beres nanti. Sampai hari ini beres nggak honorer yang diangkat di PNS? Nggak beres sampai hari ini, ada masih merasa dijolimin. Ada yang merasa tertinggal, padahal kami udah full dia 2 tahun, 3 tahun untuk kumpulin data. Ini mau data mana lagi? Dulu udah terjolimin, tertinggal. Oke, kumpulin lagi, tunggu lagi. Verifikasi lagi 300 miliar, 400 miliar, turun ke bawah. Nggak beres juga. Ya, saya kira itu aja. Ini udah berapa jam ngomong sama kalian, nggak ketemu. Itu yang kenapa saya bilang urusan tanah, urusan gitu, aku nggak mau temu tuh gitu teman. Di komisi 2 aku udah sampai aku meng-hire satu lawyer untuk dengerin. Karena kalian terus ngotot, tujuannya cuma mau jadi PNS. Itu masalahnya. Cara PNS dengan mudah, tes sudah nggak mau belajar juga. Udah ketemu kita kalau dari itu. Saya tawarin kan, paling kasar kan, kalau nggak senang keluar dari sini gitu loh. Nggak mau juga. Kau udah 9 tahun Pak saya, Pak. Masa saya keluar gitu aja. Makanya gue tampung, gue urus gitu loh gajinya gitu loh. Nggak mau juga. Kalau udah PNS sudah nggak ada lah udah. Saya udah bilang nggak ada. 2005 udah nggak ada, udah titik. Udah nggak ada cerita lagi udah. Saya udah jelasin itu panjang, nggak ada lagi cerita itu. Bukan nggak mau bantu kalian, memang begitu. Coba aku baca coba, aku yang mana tadi? Aku jelasin aja. Kendala tidak dianggap menjadi PNS karena tidak memenuhi kriteria K1 dan K2 Surat Edaran Menpan nomor 05 tahun 2010 dan nomor 3 tahun 2012 karena masa kerja 1 tahun per Januari 2005. Memang itu kendalanya. Jadi teman-teman ini tahu, jadi bahwa formasi pegawai negeri itu ditentukan oleh Menpan, bukan ditandangkan Pak Gubernur. Nggak, saya ngerti supaya saya bisa bikin surat kepada mereka untuk post gitu loh. Saya ngerti pikiran kalian, makanya saya udah jawab dengan gamblang semua. Saya presiden pun saya akan menolak karena saya anggap kebijakan ini tidak adil. Yang sudah terjadi udahlah, nasib aja udahlah. Saya menentang ini. Sama saya menentang pembagian sertifikat. Sama saya menentang pembagian sertifikat sawah ataupun dusun. Saya menentang. Orang miskin bahasa revolusi itu tidak butuh ladang gandum. Dia butuh roti. Orang miskin petani kamu bagian sertifikat di irigasi. Semua jual Pak, 15 juta sehektar. Dapat 30 juta. Yang beli orang kaya, bro dia jadi kuli garap. Begitu nggak ketemu dealnya, gua nggak mau garap. Kenapa? Gua orang kaya, lo mau apa? Lo nggak mau garap, gak usah garap. Tapi sialnya gara-gara ada sekongkok berapa puluh hektar sawah di ratusan ribuan hektar tidak digarap, ini jadi tempat sarang hama semua. Sawah masih buka sekaligus. Makanya saya nggak suka bagi. Saya lebih suka polanya apa? Orang nggak suka kalimat saya. Ditentang oleh petani-petani yang kurang ajar mau jual lahan. Saya bilang, ini lahan tetap punya pemerintah. Ribut sama saya dulu. Penggarap silakan garap. 100 turunan gue kasih lu. Kalau lu memang sial gak kaya. Pembagiannya gimana? Kita bagi 5. Hasil panen udah bibit pupuk obat saya kasih kamu. Begitu panen, 1 buat balikin bibit pupuk obat 20%. 1 buat kamu yang garap. Lu pegawai, lu garap. Ya, 1 buat negara. Lu mesti balikin negara. 1 lagi buat siapa? Buat rumah tangga kamu. 1 lagi buat siapa? Buat anakmu. Jadi kamu dapat 80%, negara hanya 20%. Tapi ini tidak boleh sertifikat kasih kepada Anda. Punya pemerintah. Mau nggak orang? Karena rata-rata bukan petani asli. Kalau petani asli nggak dapat tempat, 10% bagi bonus pun dia kerjain, campurin punya orang. 10-90. Ini 80 buat Anda, 20 buat pemerintah. Kenapa nggak mau?
Karena mau jual semua nih. Itu brandseknya nih ini sekarang karena penegakan hukum. Itu yang saya marah. Sama kayak rusun. Kamu kira yang kapuk muara semua dengan tinggal kebakaran itu? Tadi itu mereka tuh ada orang yang di rusun tuh. Rusun sekarang siapa? Ya bos-bos semua tinggal. Udah 180 juta juga. Lu bagi. Saya nggak ada lagi rusun nama. Semua rusun nama. Lu mau tinggal sampai 100 turunan lu kasih lu tinggal kalau memang sial nggak berubah. Jadi kalau saya yakin kalau kamu rajin, anakmu sekolah, sehat, kamu bisa rubah nasib 2 turunan. Dan lu kasih sama kayak kakek-kakek 45 juta dia jual. Kenapa Anda jual? Umur 67 tahun. Saya dari lahir sampai tua itu tinggal di sungai. Nggak ada uang. Sekarang Anda kasih saya tinggal di rusun. Nggak ada uang buat apa? Artinya mau over 45 juta. Ambil 45 juta baik ke sungai. 10 juta bikin rumah. Boleh nggak? Boleh. Bisa dijual lagi rumah di sungai. Itu di Jakarta seperti itu otaknya. Makanya saya udah tahu. Kayak ini PKL yang ribut siapa? Pedagangnya? Bukan. Bosnya yang ribut Pak. Yang main koran, main opini. Waktu perut juga begitu. Yang nyewain. Coba kebakaran di Kapuk Kamal semua. Yang kebakaran ribut nggak? Langsung cari kontrakan baru. Orang di Jakarta ini ironis. Kamu miskin pun nggak pernah punya rumah. Harus sewa. Yang punya rumah itu lebih bajingan nggak? Itu fakta. Makanya bisa jadi rumah beton. Orang miskin itu sewa di Jakarta. Ini kenapa dia nggak mau sewa rumah susun lebih murah 5.000 saja? Lebih besar, lebih sehat. Masalahnya oknum di rumah susun juga minta duit. Kenapa dia minta duit? Karena dia juga lihat sialan, gue kasih lu rumah, lu jual 45 juta. Kenapa gue yang ngurusin lu gak dapat duit? Kalau gitu lu mau dapat rumah, gue kasih 5 juta dulu, 10 juta. Itu yang terjadi di kita hari ini. Mereka berantem ke rusun sekarang. Mau bangun berapa ribu pun gak cukup bagi. Semua dijualin ke orang. Kelas menengah yang ambil. Lihat Kalibata, aku yang Mempera. Orang yang beli 100 unit, 144 juta. Begitu dia serah terima kunci, langsung jual 250 juta. Dia pemerintah tuh gobloknya minta ampun. Bagiin rusun nami. Apa yang ada subsidi? Lahan. Gak bisa saya bilang. Selama saya di sini gak bisa. Yang tanah juga jalur hijau. Mereka bilang bos-bos itu biarin aja. Tanah kan naik terus. Dulu jalur hijau bisa dirubah jadi bukan jalur hijau loh. Sekarang gak bisa. Jual kepada kami. Gak mau jual. Kenapa? Tunggu mati ini gubernur. Supaya 10 tahun juga out. Tunggu aja gubernur yang gak jujur bisa nyogok-menyogok. Tanah bukan naik terus. Ya uang mau jual. Itu yang terjadi di kita. Saya paham sekali lah soal seperti ini. Makanya saya mohon maaf. Tadi saya mau masukin semua tuh biar puas dengarnya. Makanya ini dia upload aja biar teman-teman bisa nonton. Supaya tahu apa yang terjadi di dalam. Gak usah repot cerita. Banyak keamanan bilang terlalu ramai nanti gitu. Karena saya udah tahu sih pikirnya tuh maunya PNS. Ini mau gimana kalau? Ya saya kira cukup jelas ya. Saya presiden pun saya tidak mau membantu kalian. Karena bagi saya ini tidak adil. Udah sangat jelas statement saya. Lo mesti ikut tes. Tapi kalau soal tadi BOK, Anda mau sampai 6 juta pun saya bersedia disusun. Cuma tugas itu tadi, ada di situ ada asuransi, ada smart friend, tugas laporin, semua di situ. Masih jelas. Jangan sampai pada teman-teman, kalau yang nggak suka, sabar aja, tunggu. Aku juga nggak lama di sini, kok pasti out kok gitu. Tapi gue kira juga kamu mau cari gubernur bagaimana mau ketemu kamu berjam-jam tuh kamu susah deh. Gitu. Saya aja yang hobi berdebat itu. Saya tuh hobi ya. Bukan berdebat, aku tuh hobi. Sampai lu puas pola ini lu. Ngasih argumentasi. Gitu. Ya, mari Pak. Boleh kita berfoto? Ayo. Ya, sampai kamu puas gitu loh. Kamu nggak puas tuh. Mari. Dia mau dengerin, mau diangkat lagi. Tiap hari tidur di rumah. Itu masalahnya. Belum pernah lihat ruangan kerja kan? Ayo. Ini ruangan kerja Pak Fauji Bowo di 10 tahun. Ruangan apa dulu Pak?